Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa-siswi SMK Mitra Karya Mandiri Pekalongan. Gimana kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu. Perkenalkan, nama Ibu Rina Herlin. Di sini Ibu akan mengaku mapel produktif, yaitu PUK atau Perundang-undangan Kesehatan. Di sini Ibu akan mengajar kelas 10 farmasi sama farmasi industri. Untuk kelas 10, sebelum Ibu menjelaskan nanti materinya apa, kalian sediakan buku catatan. Nanti setelah Ibu memberi materi, kalian nanti catat. Untuk pelajaran perundang-undangan kesehatan, Ibu mengajar kelas 10 FKK 1, FKK 2, dan 10 Farin. Untuk pelajaran PUK itu dalam 1 tahun ada 11 KIKD atau 11 bab. Bab pertama yaitu tentang hierarki peraturan perundang-undangan yang isinya antara lain yaitu pendahuluan, jenis hierarki dan materi peraturan perundang-undangan. Yang ketiga yaitu hukum kesehatan. 4 yaitu Kementerian Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Kesehatan. Yang kelima yaitu Badan Pengawasan dan Pengobatan. Untuk bab kedua yaitu mengenai tentang tenaga kesehatan. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua yaitu tenaga medis, yang ketiga yaitu tenaga psikolog klinis, yang keempat tenaga keperawatan, yang kelima tenaga kebidanan, yang keenam tenaga kefarmasian, yang ketujuh tenaga kesehatan masyarakat, yang kedelapan tenaga gizi, 9 yaitu keterapian fisik, 10 tenaga keteknisian medis, 11 unit pelayanan. Untuk bab ketiga yaitu peranan, fungsi, dan tugas apoteker, yang isinya yaitu nanti akan dijelaskan mengenai apotik, pengertian apotik itu sendiri. Yang kedua yaitu apoteker pengelola apotik atau disingkat dengan APA. Yang ketiga yaitu peranan apoteker sebagai profesional. Nanti akan dijelaskan pengertian atau jenis-jenis peranan apoteker sebagai profesional. Yang keempat yaitu peranan apoteker sebagai manajer. Yang kelima yaitu peranan apoteker sebagai retailer. Nanti akan dijelaskan peranan apoteker sebagai retailer itu apa. Untuk bab keempat yaitu penggolongan obat. Nanti akan dijelaskan jenis-jenis golongan obat itu apa saja. Untuk bab kelima yaitu narkotika dan psikotropika. Nanti Ibu akan jelaskan pengertian narkotika itu apa, psikotropika itu apa. Dan nanti akan dijelaskan jenis-jenis obat yang termasuk narkotika dan psikotropika. Untuk yang bab ke-6 yaitu kosmetika dan alat kesehatan PKRT, produksi kesehatan rumah tangga. Nanti akan dijelaskan tentang kosmetika dan alat kesehatan. Nanti ada persyaratan untuk kosmetika dan jenis-jenisnya sama jenis-jenis alat kesehatan itu apa saja. Yang kedua yaitu kriteria dan persyaratan. Kriteria kosmetika yang bisa digunakan
itu apa dan persyaratannya itu apa saja. Yang ketiga yaitu makanan dan minuman. Untuk makanan dan minuman nanti ada persyaratannya dan kriterianya. Untuk bab ketujuh yaitu bahan berbahaya dan beracun. Nanti akan dijelaskan tentang pengertian bahan berbahaya dan beracun. Yang kedua yaitu jenisnya, jenis bahan berbahaya dan beracun itu apa aja. Penggolongan, untuk penggolongan B3 itu ada berapa? Selanjutnya yaitu akan dijelaskan klasifikasinya itu apa saja. Untuk bab ke-6, untuk bab ke-8 yaitu untuk bab ke-8 yaitu bahan tambahan pangan. Itu nanti akan dijelaskan tentang pengertian bahan tambahan pangan itu apa, fungsi bahan tambahan pangan pada pangan itu apa, dan jenis-jenis atau penggolongan bahan tambahan pangan itu apa saja. Selanjutnya yaitu sifat, kegunaan, dan keamanan bahan tambahan pangan itu apa saja. Untuk bab ke-9 yaitu cara distribusi obat yang baik. Nanti akan dijelaskan mengenai pengertian cara distribusi obat yang baik itu gimana caranya. Yang kedua yaitu tentang manajemen mutu. Yang ketiga yaitu akan dijelaskan tentang organisasi, manajemen, dan personalia. Keempat yaitu bangunan dan peralatan. Untuk bab ke-10 yaitu cara pembuatan obat yang baik. Nanti akan dijelaskan tentang pengertian cara pembuatan obat yang baik. Caranya gimana sih cara pembuatan obat yang baik, nanti akan dijelaskan. Untuk bab ke-11 yaitu obat generik dan esensial. Nanti akan dijelaskan tentang pengertian obat generik dan obat esensial. Nanti akan dijelaskan juga yang termasuk obat generik itu apa, yang termasuk obat esensial itu seperti apa. Sampai di sini pertemuan untuk PUK pertemuan pertama. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Ibu lanjut pertemuan minggu depannya lagi. Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.